Pencemaran air sungai terjadi apabila terdapat bahan-bahan yang masuk ke dalam tanah atau aliran air sungai yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air sehingga tidak memenuhi baku mutu untuk keperluan sehari-hari. Limbah batik secara aturan lingkungan hidup memang tidak diperkenankan untuk dibuang ke aliran air sungai karena dapat menyebabkan penurunan kesehatan, rusaknya biota sungai, hingga kepunahan biota laut. Limbah industri batik terdiri dari limbah padat, cair, dan gas sebagai hasil samping dari serangkaian proses pengolahan batik. Limbah cair industri batik merupakan limbah yang paling banyak dihasilkan dan berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Limbah cair ini dihasilkan akibat penggunaan pewarna sintetis dalam industri batik. Beberapa kandungan di dalam limbah batik yang berpotensi menimbulkan pencemaran air adalah kandungan bahan organik, padatan tersuspensi, minyak atau lemak yang tinggi, dan adanya kandungan logam berat yang berbahaya, contohnya krom dan timbal. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengetahui karakteristik limbah industri batik yang seringkali ditemukan melebihi baku mutu yang disyaratkan. Pencemaran akibat limbah sentra produksi batik akan menimbulkan efek yang berantai. Limbah batik yang dibuang sembarangan, apalagi sampai masuk ke sungai, akan berdampak sangat luas. Dampak sentra produksi batik jika dibuang di sungai tentu akan merusak biota. Biota yang ada di sungai seperti ikan, ganggang, dan organisme lainnya dapat mati. Selain itu, masyarakat yang tinggal di bantaran sungai juga terkena dampaknya. Air sumurnya sama sekali tak bisa dipakai, karena terasa asin, pahit, dan getir, serta warnanya berubah menjadi kuning. Pewarna kimiawi yang digunakan untuk mewarnai batik sama sekali tidak bisa terurai dan bisa menyebabkan kanker, gangguan pencernaan, serta melemahnya ketahanan tubuh dari serangan penyakit, dan juga pencemaran lingkungan sekitar. Berikut adalah beberapa langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mencegah pencemaran air sungai akibat limbah batik. Yang pertama, pengolahan limbah batik secara tepat, seperti membangun instalasi pengolahan air limbah dan juga menggunakan teknologi pengolahan limbah yang efektif seperti pengendapan, filtrasi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, ada penerapan produksi bersih seperti menggunakan bahan pewarna dan zat kimia yang ramah lingkungan. Yang ketiga, edukasi dan pelatihan bagi pengrajin batik. Contohnya, memberikan pelatihan tentang pengolahan limbah yang baik dan benar. Dan yang terakhir, kerjasama dengan pemerintah dan pemangku kepentingan, dengan mendorong pemerintah untuk membuat regulasi yang tegas terkait pengolahan limbah industri batik.